Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda di program Ya atau Tidak. Pemirsa, pandemi yang terjadi selama hampir 2 tahun ini tidak hanya berdampak terhadap faktor eksternal kita, yakni lingkungan, kemudian juga kondisi di berbagai sektor di Indonesia, tetapi juga secara internal. Masa sulit yang harus kita lalui setiap hari secara terus-menerus tidak pelak mengganggu kondisi diri kita, baik secara fisik, pikiran, maupun mental. Di tengah kesulitan kita diuji, apakah kita akan menyerah kalah ataukah kita semakin kuat? Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi kuat dan bagaimana kita bisa lalui masa sulit ini? Pemirsa, inilah Ya atau Tidak. Dan sudah bersama saya hari ini ada ada Romo Beni Susetio, tokoh masyarakat dari BPIP. Selamat malam Mas Beni. Kabar Pak, salam sehat. Salam sehat, Romo. Kemudian juga ada Mas Ara Wirasuara, inisiator temanku. Ini dari komunitas penyintas COVID. Selamat malam, Mas Ara. Selamat malam, Mbak Tasya. Salam sehat, Mas Ara. Salam sehat juga. Kemudian juga ada Mbak Rati Ibrahim. Selamat malam, Mbak Rati, psikolog klinis. Ya, dan juga di sebelah Mbak Rati ini ada Mas Muhammad Musa. Mas Muhammad Musa ini adalah manajer program Salam.aid, Lembaga Kemanusiaan Relawan COVID. Selamat malam, Mas Musa. Salam sehat, Mas. Sehat selalu. Iya, ini memang sudah di tengah kondisi yang memprihatinkan, tentunya sudah 2 tahun kita mengalami COVID, pandemi seperti ini, kemudian juga Indonesia sudah melaporkan lebih dari 50.000 kasus COVID dalam sehari. Pertama kalinya melewati India ini, laporan terakhir yang diterima kemarin. Kemudian juga sistem kesehatan di Indonesia ini mengalami tantangan yang besar. Kemudian juga ada kekhawatiran kurangnya tenaga kesehatan, angka kematian yang akhirnya menimbulkan ketakutan juga. Ini saya harus bertanya ke Mbak Ratih. Mbak Ratih, ini apa dampaknya secara psikologis pada saat ini terhadap masyarakat? Saya mengambil data yang saya dapat dari kantor saya ya, personal growth, karena kami melakukan survei berdasarkan pasien-pasien yang datang, dan juga kemudian data yang juga diperoleh oleh teman-teman dari Satgas COVID-19 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Memang saya tidak bisa menampilkan secara persis angkanya, tetapi mayoritas pasien yang datang kepada kami para psikolog klinis itu sebagian besar mengalami gangguan kecemasan. Gangguan kecemasannya bahkan bukan gangguan kecemasan ringan, tapi gangguan kecemasan yang berat ya, yang severe, yang diikuti dengan panic attack, ya, kemudian paranoid, dan di situ juga kalau berlangsung terus-menerus, kemudian mulai apatis nih ya, melihat masa depan yang serba tidak menentu, terus baru ada harapan sedikit, ternyata ada varian baru, ada pasien saya yang bilang ini rasanya kayak di PHP terus-terusan tante, udah hampir 2 tahun ya, jadi sampai lemes, akhirnya jadi apatis, depresi, dan tidak sedikit pasien-pasien yang kami tangani yang juga mengalami munculnya pikiran untuk bunuh diri. Yang terjadi apa di sini? Yang terjadi adalah adanya physical breakdown, mental breakdown, and also moral breakdown. Kalau bicara tentang survivor COVID, saya juga penyintas COVID nih, makanya rambut saya cepak nih kayak Romo Beni. Ini adalah salah satu impact hasil dari pengobatan, karena yang saya alami kemarin adalah severe COVID ya. Jadi pengobatannya juga sangat keras. 3 minggu saya di ICU dan teman-teman nakes itu berusaha untuk menyelamatkan hidup saya. Nah, impact-nya ternyata setelah sembuh 2 bulan kemudian rambutnya rontok. Jadi ini bukan hasil kemo, ini oleh-oleh dari COVID. Sekarang sih alhamdulillah udah sehat, udah fit ya. Baik. Jadi sama nih Mas Ara, kita sama-sama penyintas. Iya, ini menarik sekali yang dijelaskan oleh Mbak Ratih. Kami juga turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Mbak Ratih kemarin. Nanti juga saya ingin sedikit
Mbak Rati ceritakan bagaimana bisa survive dari severe COVID ya, bahkan COVID ini yang dialami juga gejalanya cukup parah, bahkan sampai 3 minggu di ICU. Ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa bagaimana ini sikap mental apa yang harus ditanamkan dan diyakinkan pada diri untuk bisa sampai saat ini sembuh dan juga punya sikap mental yang positif sebelumnya. Tetapi saya ingin minta tanggapan kepada Romo Beni. Romo Beni, kalau Anda melihat pandemi ini dari hari ke hari terus menerus ya, tanpa jeda ini kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, kondisi yang sulit. Ini apa tanggapannya Romo Beni, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana dampaknya? Ya, harus kita lakukan sekarang ya harusnya hati yang gembira, yang menyembuhkan. Karena kita nggak bisa menghadapi sebuah realitas alam yang terjadi di seluruh dunia. Yang kedua ya harus ada kesadaran dari semua pihak bahwa kalau kita menaati protokol kesehatan ya kita menyelamatkan jiwa manusia yang lainnya. Jadi akhirnya kuncinya pada disiplin diri dari masing-masing individu. Dan itu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab moral bagi setiap orang. Iya, ini kuncinya sebenarnya hati yang gembira, tetapi menumbuhkan hati yang gembira di tengah suasana yang demikian menekan. Ya, kemudian juga terus ini bagaimana Romo caranya? Ya caranya memotivasi diri sendiri. Hanya memotivasi diri sendiri. Bagaimana kita memotivasi diri sendiri ya bahwa kita ini ya udahlah dan menerima realitas ini. Kalau kita nggak bisa menerima realitas ini tidak mudah. Dan ketiga, solidaritas sosial dan kesejahteraan itu harus ditingkatkan. Jadi kita harus empati ya terhadap mereka yang lemah, yang kecil, yang tersisih, terhadap para pedagang, PKL, itu kita harus punya empati. Sebab itu yang bisa menyembuhkan kita dari wabah COVID ini ya gotong royong, kebersamaan. Dan masing-masing pihak ya memang menyadari saatnya lah kita sebagai bangsa itu memiliki solidaritas kemanusiaan. Dan ini nampak dari teman-teman yang melakukan aktivitas kemanusiaan hampir seluruh Indonesia dan itu luar biasa ya. Dan itu harus kita akui sebagai sebuah cinta kepada negeri dan bangsanya. Tetapi itu kan akibat dari sebuah akibat dari penggayatan akan imannya ya. Luar biasa. Tapi ya gimana lagi, ini harus kita terima lah. Ya, kenyataan ini nggak bisa kita hindarkan. Hanya dengan menerima, orang akhirnya bisa berdamai dengan dirinya. Dan untuk proses itu butuh waktu. Baik, menerima diri, kemudian juga menumbuhkan solidaritas dan empati. Nanti kita akan membahas lebih jauh bagaimana atau apa saja yang dilakukan oleh teman-teman kita dari relawan COVID ini di tengah tekanan banyak sekali ya, tekanan ekonomi, kemudian juga tekanan sosial dan lain sebagainya, tetapi masih bisa menumbuhkan empati dan bahkan membantu teman-teman atau membantu sesama. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami ya atau tidak, segera kembali. Anda kembali di Ya atau Tidak, pemirsa. Tadi Romo Beni sudah mengatakan bahwa yang perlu kita lakukan adalah menerima realita, kemudian berdamai dengan diri sendiri, dengan realita yang ada, kemudian juga baru kita bisa menumbuhkan solidaritas dan juga empati. Tetapi pada saat ini sebenarnya banyak sekali tantangan yang kita hadapi, kemudian juga dari segala aspek, dari semua kalangan, dari semua tahapan perkembangan, dari semua usia begitu ya. Bahkan juga sebenarnya pemerintah sendiri ini kalau boleh saya bacakan ini sebenarnya pada hari ini untuk Rabu kemarin ya. Rabu kemarin ini tercatatkan angka harian tertinggi yakni 54.000 lebih ya dengan angka harian kematian 991 selama 24 jam, tetapi di tengah terus meroketnya angka kasus COVID-19, ini kan pemerintah terus mengatakan bahwa keadaannya terkendali. Ini sebenarnya bagaimana Romo Beni memandangnya? Apakah ini bisa dikatakan menerima realita atau bagaimana ya? Gini loh, pemerintah kan telah berupaya ya sekeras mungkin ya. Artinya gini, India, Amerika, Eropa pun juga tidak mudah dalam menyelesaikan kasus. Tetapi apapun dengan segala kekurangan ya kita dukung langkah pemerintah. Baik.
Hanya itu. Jadi jangan dalam situasi ini kita hendaknya seias kata dengan kebijakan pemerintah. Apapun kekurangan harus kita lihat dengan memperbaiki. Karena kalau kita terlalu berpolemik terus-menerus menyelesaikan ini, kita nggak akan selesai. Sekarang harusnya ada politik bil dari kita semua bahwa apapun yang dilakukan pemerintah harus kita dukung dengan segala upaya kita. Jadi sekarang persepsi semua publik itu harus berpikir positif lah. Jangan kita negatif, tapi juga jangan kita terlalu menyalahkan semua pihak. Nggak bisa kok. Ayo kita bergotong royong lah. Saatnya lah kita membuang pikiran-pikiran negatif terhadap pemerintah kita. Tetapi mari kita dukung upaya pemerintah. Iya. Mendukung upaya pemerintah ini tentunya bukan hal yang mudah karena pada saat yang bersamaan misalnya saja pekerja ini dihadapkan pada gelombang PHK, kemudian juga tekanan-tekanan ekonomi begitu. Nah ini Mbak Ratih, bagaimana bisa menumbuhkan sikap positif ini, terutama untuk kepala keluarga mungkin ya yang juga menjadi pekerja yang saat ini mengalami PHK. Nah itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Ya, Mbak Tasya dan teman-teman semua ya, kita memang harus realistis di sini ya. Jadi saya setuju dengan Romo Beni tadi mengajak kita semua untuk realistis, kemudian gandengan tangan tuh bahu membahu gitu ya. Karena kita memang sedang berperang di sini. Kalau dulu perang kita tahu nih musuhnya siapa gitu ya, kita angkat senjata lah, kemudian yang ngungsi-ngungsi lah gitu. Sekarang ini musuhnya kecil nggak kelihatan, namanya virus COVID-19 dan virusnya pinter banget, udah pinter banget, jahat banget gitu ya, dia bermutasi menjadi semakin canggih ya. Tapi begini, kita ini sebetulnya saya setuju dengan Bapak Presiden yang bilang ya bahwa kita ini sebetulnya berperang menghadapi virus dan ini bukan cuma kita sendirian aja, keluarga kita sendirian aja atau Indonesia sendirian aja, ini adalah perang global gitu ya. Tetapi sebetulnya yang paling merusak kita is not the virus, tapi ketakutan kita sendiri ya, dan saking takutnya terus kita mulai membangun nih sebuah mekanisme berpikir yang keliru ya, termasuk mengingkari eksistensi dari virus ini. Kan ada juga nih ya teman-teman kita yang bilang enggak kok, nggak ada corona itu, virusnya nggak nyata, orang nggak kelihatan. Betul. Iya sih, kalau kambing kabur kita bisa lihat gitu ya, tapi kalau virus kan enggak. Jadi ketika hoax banyak dan itu dilakukan oleh public figure ya, all the significant figur tokoh masyarakat ya, terutama misalnya nih kayak teman-temannya Romo Beni itu dari aliran agama apapun juga ya, karena itu ternyata lebih didengarkan ya daripada para nakes gitu ya, bahwa ini nggak ada. Ini kan kita sebetulnya jadi salah kepada masyarakat. Kenapa? Orang terus menjadi underestimate, dan pada saat underestimate atau kemudian menolak vaksin gitu ya, karena underestimate, jadi ketika terpaparnya serius. Nah, di pemberitaan juga, tadi kan Mbak Tasya bilang, lihat nih yang terpapar ya sampai sekian banyak, dan kemarin itu peaknya luar biasa tingginya gitu ya. Ini membuat kita semua jadi merasa cemas, ketakutan ya, terteror gitu oleh pemberitaan. Kita menjadi keracunan, being toxic ya, toxicated. Terus yang terbentuk adalah the toxic society. Nah ini kalau orang udah sampai di level yang paling bawah, putus asa, akhirnya udah bodo amat lah, mau mati deh, orang Tuhan Allah kok yang jagain kita, ya udah terserah deh, jadi begitu karena apatis. Nah, so apa yang kita perlukan adalah juga untuk, saya setuju dengan adanya gagasan untuk detox berita, detox sosial media. Tujuannya apa? Supaya kita tahan ya, supaya kita membangun ketangguhan kita juga. Dan pada saat membaca berita, selama ini kan yang digembor-gemborkan kan ada terpapar, tapi tidak ada loh data seberapa sih yang terpapar parah, seberapa yang terpapar ringan. Dan kemudian yang parah sampai fatal itu adalah mereka yang, kok yandelalah kalau orang Jawa bilang gitu ya, nggak dapat vaksin, belum divaksin, kemudian punya comorbid gitu. Dan kalau kita lihat berapa banyak kemudian yang bisa sembuh, itu kan 98%. Artinya terpaparnya memang banyak, tetapi kalau kita divaksin, terus kita punya pola hidup yang sehat, antibodi kita ada, ya, potensi untuk gejalanya ringan kan lebih tinggi. Kemudian potensi untuk sembuhnya kan lebih tinggi. Gitu. Kemudian kalau kita lihat angka kematiannya, memang sih kalau kita kena,
karena saya juga survivor gitu ya, penyintas. Kalau kita kena juga memang amit-amit ya. Tetapi kalau kita melihat dari realitasnya ya, bahwa yang sembuh juga banyak, kan kita jadi punya harapan. Kalau kita punya harapan, maka kita akan lebih bisa bertahan. So pertanyaannya adalah, ini COVID ini cuma virus. Benar, tapi ini virusnya jahat banget. Kemudian yang kedua, bakal bisa selesai nggak pandeminya? Kalau kita semua sudah punya herd immunity, kita punya ketahanan. Jadi ayo dong pada vaksin, ini beneran kok, bendanya ada nih, barangnya ada gitu ya, virusnya ada. Jadi kalau kita vaksin, kita bisa menjadi lebih sehat, lebih tangguh gitu ya. Terus harapan untuk bisa punya immunity terhadap virusnya juga lebih besar. Jadi kita bisa seperti negara-negara yang kemudian berhasil mengalahkan COVID. Jadi bisa kembali berfungsi seperti sebelumnya, ya. Terus sudah gitu ekonomi juga bisa kembali pulih. Kalau kita bandel gitu ya, terus in denial terhadap kondisinya, memang ini yang memperparah keadaan. Ya, tentang bagaimana kita membangun harapan, ada harapan yang sifatnya individual, personal, itu juga yang membuat saya kemudian bisa kembali sembuh. Padahal tadinya saya sudah mulai ngobrol nih dengan sang maut ya, karena udah tahu nih udah di ujung, udah di ujung dipanggil pulang gitu ya. Tetapi harapan dan sifat sikap bekerja sama, kompromi gitu loh dengan dokter nakes yang merawat saya. Jadi saya tuh bukan pasien yang cerewet ribut sama nakes. Saya pasrah, saya percaya bahwa para kolega tenaga kesehatan itu memang berusaha untuk menyelamatkan hidup saya, kemudian ya menjalani proses pengobatannya dengan tekun gitu ya. Dan tentu berharap baik bahwa ya kalau Tuhan pasti masih mau berbaik hati. Jadi kalau memang masih ada yang bisa dikerjakan, pasti saya disembuhkan gitu. Ini kan juga bagian dari iman ya, yang kemudian memang membuat saya sembuh. Ya botak sedikit nggak apa-apa lah, rambutnya numbuh juga. Jadi Anda bisa lihat saya seger bugar seperti ini, dan kalau ngoceh bisa panjang lebar tanpa sesek, itu kan udah anugerah luar biasa. Saya terpapar COVID sepanjang bulan Februari 2021. Sepanjang bulan Maret itu adalah masa pemulihan. Sampai kemudian April masih dilanjutkan 2 bulan pemulihan, kemudian Mei, Juni saya sudah mulai keluar dan berfungsi seperti sekarang. Luar biasa. Begitu Tasya, ya. Baik, Mbak Rati, selain juga Mbak Rati, ini ada Mas Ara juga yang merupakan penyintas COVID-19. Mas Ara, pada waktu itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan apa yang terjadi pada saat itu ketika mengetahui terpapar COVID-19, kemudian apakah punya ketakutan ataupun kecemasan seperti itu, dan bagaimana selama perjalanan menuju kesembuhan sampai akhirnya malah menciptakan Temanko ini ya? Ya, terima kasih Mbak. Saya sangat sepakat dengan statement awal Mbak Ratih soal mental gitu ya. Jadi awal-awal menunggu hasil swab gitu. Jadi saya sudah menunjukkan gejala begitu. Saya masih ingat waktu itu gejala pertama muncul itu tanggal kurang lebih 10 Maret. Demam, nyeri badan yang nggak bisa tidur gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini sakit apa. Saya pikir sakit biasa-biasa saja gitu. Kemudian tanggal 16 saya diambil sampel swab, dan swab waktu itu juga harus menunggu agak lama kan, tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya. Kurang lebih 3 hari menunggu, dan uniknya gitu ya. Jadi awal-awal saya tidak pernah merasakan sesak apa-apa, tapi begitu kabar datang bahwa saya dinyatakan positif COVID-19, tiba-tiba itu sesak gitu. Jadi nafas jadi tidak beratur segala macam. Jadi malamnya saya langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya. Kemudian pikirannya sudah macam-macam kan Mbak, memikirkan istri dan anak-anak gitu ya, memikirkan saya gitu tentang wah kok bisa saya terpapar COVID-19 gitu untuk ininya. Dan itu membuat kondisi psikisnya tidak stabil gitu. Kondisi psikis tidak stabil itu terjadi 1 tahun yang lalu gitu, dan waktu masih awal-awal pandemi, jadi kagetnya masih luar biasa gitu. Jadi tingkat stresnya juga, tempat untuk bertanya tentang COVID ini kan juga masih jarang gitu ya. Bagaimana kita menghandle penyakit ini gitu. Jadi karena tekanan mental yang ada gitu ya, yang membuat itu saya tidak bisa tidur selama kurang lebih 2 minggu di rumah sakit itu. Tidur saya sangat tidak stabil gitu. Jadi
bantuan obat tidur itu pasti saya minta tolong ke suster untuk disiapkan obat tidur gitu, karena malam-malam itu adalah malam-malam yang luar biasa. Walaupun saya coba menstabilkan pikiran saya, tetapi tetap saja tidak bisa tidur gitu untuk ini. Dan 22 hari saya di rumah sakit bersama Pak Wali Kota gitu. Pak Wali Kota pasien 01, saya pasien 02. 22 hari di rumah sakit, kemudian setelah 22 hari dokter menyampaikan bahwa kondisi fisik kami sudah membaik gitu. Tidak ada gejala klinis yang mengkhawatirkan. Kami diizinkan pulang walaupun waktu itu swab-nya masih positif. Saya menjalani tes swab itu 17 kali. Sampai saya mendapatkan waktu itu 2 kali negatif berturut-turut gitu. Dan pada masa-masa menunggu proses kesembuhan atau mendapatkan hasil swab yang positif itu adalah salah satu bagi saya itu adalah tantangan yang luar biasa, manajemen stresnya gitu ya. Seperti kata Mbak Ratih bilang, meyakinkan dalam diri kita bahwa bisa gitu ya. Saya bisa peluk istri sama anak-anak lagi gitu untuk ini ya. Dan itu tidak mudah gitu, apalagi ketika masuk ke tes swab yang ke-10 gitu ya, menunggu dengan penuh harap bahwa ini pasti negatif gitu. Tadi dokter nelpon, Pak mohon maaf ternyata masih positif. Itu pertahanan yang sudah kita bangun tinggi gitu ya, turun lagi dengan sangat drastis gitu untuk ini. Itu yang secara fisik saya tidak merasakan apa-apa, makan sudah normal segala macam. Tapi menjalani posisi sebagai tahanan, saya suka menyebutnya tahanan rumah gitu ya. Karena nyaris tidak boleh kemana-mana gitu ya, tidak boleh kemana-mana selama kurang lebih 3 bulan itu stresnya luar biasa. Kita tidak bisa berinteraksi dengan istri dan anak-anak pun terbatas. Ini sakit yang unik kan, nggak boleh dijenguk oleh siapapun gitu. Jadi interaksi sosial kita di-cut gitu ya. Kita mendiami satu ruangan gitu, yang kita nggak bisa kemana-mana, dan itu luar biasa bagi saya. Manajemen stres selama 3 bulan itu sangat luar biasa dan challenging banget buat saya. Saya tidak pernah merasakan itu gitu. Iya, jadi ini mengalami beberapa kali istilahnya cobaan lagi karena ternyata tesnya masih belum negatif lagi, kemudian berharap lagi, dijatuhkan lagi begitu ya, sampai akhirnya sembuh total, kemudian bahkan sampai membentuk suatu perkumpulan ataupun suatu komunitas yang bisa membantu sesama. Itu tentunya hal yang tidak mudah. Nanti kita akan berbagi sedikit mengenai hal itu Mas Araya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami ya, atau tidak akan kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi bersama kami di Atau Tidak. Mas Ara, tadi Anda mengatakan bahwa ini memang suatu hal yang atau suatu cobaan yang mungkin tidak pernah Anda alami sebelumnya ya, karena begitu sulitnya, kemudian juga harus melalui cukup panjang begitu waktunya sampai akhirnya bisa sembuh. Ini bagaimana supaya Anda tuh tidak patah di tengah jalan ketika kemudian harus tes dan ternyata tesnya tidak seperti yang Anda harapkan? Ya, jadi memang menumbuhkan rasa percaya diri, keyakinan bahwa kita bisa melewati gitu ya fase cobaan ini. Saya hanya teringat wajah istri, anak-anak sama ibu gitu ya. Itu yang ketika ada itu merupakan motivator gitu ya, untuk Anda, motivator terbesar ya, gitu. Kemudian juga kenapa akhirnya kok berinisiatif untuk membentuk komunitas penyintas COVID ini, Temanko ini? Maksudnya kan sebenarnya banyak juga orang lain yang penyintas COVID gitu ya. Tidak banyak orang-orang seperti Anda yang ingin membentuk suatu komunitas untuk membantu sesama penyintas. Saya berpikir waktu itu seiring berjalannya saya sembuh gitu ya, ada beberapa teman yang kemudian yang terkena COVID-19 bertanya ke saya gitu tentang bagaimana pengalaman, bagaimana meyakinkan diri untuk sembuh, dan kemudian ternyata ini setiap cerita penyintas itu unik-unik kan Mbak ya. Satu cerita penyintas itu unik-unik, lalu kemudian saya juga berpikir bahwa mungkin kalau misal saya melakukannya secara personal, secara seorang gitu, mungkin aksesnya akan tidak terlalu banyak gitu. Makanya kemudian saya diskusi sama teman-teman di Salam Aid, ada Kang Lutfi, ada
Pak Husnan, bagaimana ini bisa menjadi sebuah gerakan sosial. Kita menampung teman-teman penyintas gitu ya, penyintas COVID-19 untuk juga dalam tanda kutip mensyukuri kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan melakukan mensyukurnya dengan membantu teman-teman yang sekarang menderita COVID-19. Kemudian bergulir dengan berbagai kegiatan yang lain, kami juga memiliki pendampingan webinar dengan pusat-pusat isolasi. Di Bogor itu ada beberapa tempat isolasi, sampai juga kita pendampingan di pusat isolasi di Tangerang. Kita bikin webinar sederhana, kalau misalnya Mbak Ratih juga berkenan nanti untuk kita undang menjadi salah satu pembicara, karena ceritanya luar biasa, tiga minggu di ruang ICU itu luar biasa banget kalau bagi kita semua gitu. Jadi kita bikin webinar sederhana dengan teman-teman pasien COVID-19 di ruang-ruang isolasi. Yang kita berikan apa? Kita membuat webinar yang di satu sisi ada cerita survivor, kemudian ada psikolog yang berbagi cerita, dan ada teman yang bisa menghibur gitu ya. Selama ini yang jalan adalah akustikan gitu. Jadi kita berharap yang berada di pusat isolasi itu merasakan kegembiraan lah, walaupun dilakukannya secara virtual. Ini tadi bekerja sama dengan relawan Salam Eid ini ya, yang dikerjakan sama Mas Musa ya? Betul, itu ininya karena sebenarnya Salam Eid lembaga utamanya, Temanko ini adalah bagian program dari Salam Eid gitu. Baik, Mas Musa, Salam Eid ini melakukan apa saja sejauh ini dan sudah dari sejak kapan? Iya, terima kasih Mbak Tasya. Kalau untuk Salam Eid sendiri adalah lembaga kemanusiaan. Nah, Salam Eid itu salamnya itu sekolah alam, terus Eid-nya itu bantuan. Jadi bantuan yang lahir dari jaringan sekolah alam Nusantara. Nah, seperti halnya lembaga kemanusiaan, kita berupaya untuk menjadi solusi akan masalah-masalah yang ada di negeri ini, termasuk pendidikan, kesehatan, kebencanaan, lingkungan. Jadi artinya sudah lama ya sebelum ada COVID ini? Sudah ada? Ya. Nah, sejak ada COVID ini apa yang dilakukan? Salam Eid berdirinya tahun 2017. Lalu setelah pas ada COVID, ya kita sebagai lembaga kemanusiaan pasti ikut andil dalam satu kebencanaan maupun alam maupun non-alam. Nah, COVID ini kan bencana non-alam. Nah, kita sudah hadir dengan tema gotong royong hadapi corona waktu itu. Jadi kita menyediakan fasilitas pengantaran pasien COVID, termasuk Kang Ara juga yang waktu itu kita fasilitasi gitu. Terus juga pasien-pasien yang lain, lalu kita awalnya itu kan penyemprotan, lalu penyediaan gerai pangan, memastikan saudara-saudara kita yang tengah isolasi mandiri maupun yang kesulitan ekonomi akibat waktu itu ada PSBB ya. Nah, itu kita galakan untuk gerai pangan untuk kaum menengah atas atau kaum prasejahtera bisa mengakses makanan-makanan mereka gitu, sembako mereka. Lalu fase kedua sekarang ini kita juga makin masif ya, termasuk penyediaan tabung oksigen, lalu pengantaran jenazah, jadi itu tetap di ambulan. Jadi setiap ada itu COVID, kita berusaha untuk sama-sama menyediakan kanal positif untuk sama-sama bisa membantu gotong royong dan gotong royong. Ini luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Mas Ara, kemudian juga dengan Mas Musa ini dengan aksi-aksi kemanusiaannya dan juga bantuan-bantuannya. Ini merupakan aksi nyata yang dilakukan untuk sesama begitu. Ini sebenarnya agak bertolak belakang juga dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana kalau kita melihat di media sosial ini banyak sekali perdebatan mengenai ada atau tidaknya COVID. Kemudian juga apakah ini merupakan konspirasi atau tidak yang malah memecah belah masyarakat kita. Romo Beni melihat hal ini seperti apa? Ya gini, ini kan persoalan di ruang publik itu kadang-kadang kita itu sekarang percayalah pada ilmu pengetahuan dan nalar yang sehat. Bahwa virus COVID itu sesuatu yang realitas ada, yang tidak mungkin kita pungkiri gitu loh. Lah, bagaimana dalam era seperti kita era seperti ini ya kita harus menjadi komunitas pemutus kata bukan pengiya kata. Kalau kita menjadi komunitas pengiya kata ya kita larut sehingga kita ikut-ikutan memprovokasi orang sehingga orang jadi korban. Maka yang waras itu harus melawan.
Nah, lawannya apa? Itu menjadi komunitas pemutus kata, sehingga semua hal yang di media sosial yang bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan ya harus kita lawan. Apakah cukup bijaksana juga ketika kita akhirnya memutus semua informasi ataupun media-media yang bisa memberikan kita informasi ini, apakah itu nantinya akan berdampak terhadap bisa lengahnya kita terhadap keadaan atau seperti apa? Bagaimana caranya menyiasati hal ini, Mbak Ratih? Saya sungguh-sungguh menyarankan kita semua membaca dari sumber yang sudah terverifikasi, ya. Dan jadi bukan opininya si Ratih Ibrahim doang gitu ya, terus opininya si ini si itu gitu. Kita mesti lihat siapa sih orang ini yang ngomong gitu. Kalau dia nakes yang mana nih gitu. Jadi supaya kita juga nggak jadi korban orang yang ngakunya nakes tapi ternyata sebetulnya apa yang disampaikan oleh dia ada indikasi-indikasi gangguan deh gitu ya. Nah, kemudian sumbernya dari mana? Tadi Romo Beni bicara tentang pemerintah, ya. Ya, kita cari yang sumbernya valid ya dari pemerintah. Maka di sini himbauannya adalah jangan anti pemerintah dulu deh. Nah, ada yang pada saat membaca berita terus terserang panik, ya, keracunan dia terhadap beritanya. Nah, kalau dia udah keracunan, berfungsi nggak bisa, mikir nggak bisa, jadi paranoid, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa berfungsi. Ya harus detox dong. Artinya itu semuanya too much buat dia. Nah, waktu detox gimana? Diputuskan dulu aja ya dari sosial media, udah nggak usah baca gitu, berita udah nggak usah baca, nggak usah nonton TV. Apa yang perlu dilakukan untuk membangun ketahanan? Ya, harapan sesuatu, tapi harapan jangan-jangan kita lagi delusi ini kan kita bisa ngomong begitu. But actually harapan itu memberi kita daya juga untuk sembuh. Lalu fokusnya kemana? Fokus bahwa kita percaya ya Tuhan itu memberi kita daya untuk bisa bounce back ya, untuk bisa sembuh. Ya, namanya resiliency. Modalnya apa? Ada 4. Modalnya, dan ini saya lakukan kemarin waktu di rumah sakit. Saya siapa? Sendirian kan kita, ya. Emang ya sendirian gitu. Terus yang datang kan para nakes ya, mereka juga udah kecapean. Kalau kita bisa empati kepada mereka kan kita juga nggak mau ngerepotin. Kita akan jadi pasien yang lebih kooperatif deh. Jadi siapa saya? Saya Ratih Ibrahim. Saya ibu anak-anak saya istri suami saya gitu ya. Terus saya adalah psikolog klinis. Itu I am. Ya, apa yang saya punya? Saya tuh udah terpuruk ya. Yang saya bilang tadi udah hampir di titik 0 itu. Tapi yang saya punya adalah kesempatan untuk disembuhkan, ya. Meskipun paru-paru saya putih semua, saya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan. Dan itu kan berkat jadinya. Jadi mulai bersyukur. Jadi apa yang bisa saya lakukan? I can. Saya bisa dengan kooperatif. Saya bisa berusaha untuk sembuh. Saya bisa positive thinking. Saya bisa mensyukuri semua tahapan sekecil apapun yang menuju kepada kesembuhan. Kalau ternyata nggak bisa gimana? Saya kan bisa pasrah. Saya punya Tuhan kok. Saya bisa pasrah. Dan saya juga bisa berharap bahwa keluarga saya baik-baik aja. Dan ini kan adalah I am, I have, I can. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Dan itu saya lakukan. Saya menjadi pasien yang kooperatif, obat berapapun juga saya minum, makanan yang diberikan. Kalau orang bilang, makanan rumah sakit nggak enak, udah nggak kepikir, taste bud saya juga mati rasa kok. Jadi makan aja. Saya punya akal sehat, dan yang saya lakukan adalah menggunakan akal sehat itu. Jadi, I am, I have, I can, I do. Gitu. Nah, jika ini secara personal kita lakukan, dan kita lakukan bersama-sama, bukankah kemudian dengan bersama kita menjadi teguh dan kita bisa melawan COVID. Yeah. Vaksinasi dilakukan, PPKM-nya juga dilakukan. Ya, kalau 2 minggu aja kita bisa disiplin, kemudian menjaga diri gitu ya, dengan nggak keluyuran, itu kan si COVID-nya itu kan berhenti, kemudian setelah 2 minggu dia mati. Ya, kalau kita bisa menahan diri untuk nggak gibah gitu ya, secara mental kita juga jadi lebih sehat sama lebih kuat. Karena sebetulnya ya negativistik ya, waktu kita nyinyir, gibah, ya skeptis gitu ya, itu juga
meracuni diri kita sendiri, dan itu akan mengkonsumsi kita hidup-hidup. Akibatnya apa? Kualitas hidup kita juga jadi jelek. Nah, gimana kita mau nolong orang? Coba kalau kita sendiri lagi keracunan. Begitu. Baik, jadi kita harus selain juga memiliki pribadi yang tangguh dengan 4 cara tadi, menyadari bahwa I am, I have, I can, dan I do, juga harus terus menanamkan sikap Dan I do, ya. Ya, sikap hidup Betul. yang positif ya Mbak Rati. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami ya, atau tidak, akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di atau tidak, pemirsa. Tadi Mbak Rati sudah mengatakan kalau secara psikologisnya kita harus menanamkan ke diri sendiri dan juga tentu dilatih begitu ya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, yang resilient, dengan cara bagaimana saya bisa mengenali diri sendiri, siapa saya, I am, kemudian juga I have, what I have, apa yang saya punya, kemudian juga apa yang saya bisa lakukan, I can, kemudian yang terakhir adalah apa yang bisa kemudian saya berikan begitu ya, apa yang bisa saya lakukan kepada orang lain atau I do begitu, dengan sikap yang kooperatif dan juga sikap hidup yang positif. Kalau secara spiritual dan juga religius, Romo Beni, mungkin ada yang bisa disarankan apa yang harus dilakukan atau ditanamkan dalam pikiran kita untuk bisa menghadapi pandemi ini? Nah, iman itu kan berarti orang yang tidak mau mengorbankan keselamatan orang lain. Iya. Jadi orang beriman itu kan orang bertanggung jawab. Nah, kalau saya menahan diri, tidak berelasi, tidak berjumpa, kemudian saya menghindari kerumunan dalam ibadat, itu kan bagian dari ekspresi orang beriman. Jadi kalau saya karena memang situasi darurat seperti ini, tidak memungkinkan ibadat di dalam gereja, ya saya lakukan di rumah. Itu sebagai keutamaan orang beriman. Jadi jangan memaksakan karena kondisinya merah, kemudian tetap memaksakan gereja harus terbuka, harus dibuka. Nah, itu sebenarnya arogansi dalam beragama. Dan sifat-sifat ini yang menurut saya yang tidak tepat. Karena Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu kan maha memberikan, maha penyayang. Sehingga Tuhan juga tidak ingin kan kita mati konyol gitu. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dirubah dalam paradigma kita, di dalam membangun kesadaran religi kita, bahwa kesalahan ini tidak cukup kesalahan individual, tapi kesalahan sosial juga harus menjadi bagian dari ekspresi orang beriman. Baik, jadi kesalahan sosial adalah tidak mau mengorbankan kepentingan orang lain, kemudian juga seperti yang Mbak Rati katakan bahwa dengan cara kooperatif dengan orang lain dan juga membantu orang lain pun juga ini merupakan sikap positif. Dan di tengah lonjakan COVID-19 pada saat ini angkanya sangat meroket, ini tentu Mas Musa ini dari relawan COVID atau lembaga kemanusiaan ini lagi sibuk nih Mas Musa ya. Akhir-akhir ini bagaimana Anda menghadapi hal ini? Tentunya banyak sekali lagi padat sekali begitu ya, mungkin banyak sekali orang yang meminta pertolongan atau bantuan. Ini bagaimana Anda memenuhi ini? Iya, kita sebagai lembaga kemanusiaan terlebih memang harus standby ya. Hari ini adalah fase darurat COVID. Kita kembali lagi ke fase emergensi. Kalau di manajemen kebencanaan ada emergensi, ada recovery, ada rekonjungsi, atau ada yang mitigasi, rekonjungsi, dan nah ini balik lagi nih, tadinya kan tahun lalu darurat, sudah hampir recovery, hampir kontingensi, lalu darurat lagi. Nah ini emang fase fase manajemen kebencanaan. Nah kita menghadapi ini kita harus standby dan kita harus siap dalam segala situasi. Terlebih di Salam Ed, di Temanko, kebanyakan relawannya itu anak muda. Jadi kami percaya semangat-semangat pemuda ini yang di depan 24 jam ambulan, tadi ada videonya, pembantuan pemakaman, pemulasaran, penyediaan tabung oksigen, penyemprotan. Kita standby 24 jam hari ini dan kita sama-sama gotong royong untuk sama-sama menghadapi. Nah, tadi dengan support teman-teman agar tetap di rumah dan doanya tentunya, dengan beribadah di rumah-rumah masing-masing, kita percaya mudah-mudahan kita dalam waktu dekat kita bisa melalui ini semua. Tentunya dengan sama-sama berpikir positif, seperti apa yang tadi Romo Beni katakan, seperti apa yang tadi
eh, teman-teman sampaikan gitu. Di Dan tengah, kami iya. percaya kita akan melalui semuanya. Jadi, luar biasa sekali. Iya, itu dia, di tengah Terima situasi darurat, kemudian juga banyak sekali tentunya permintaan-permintaan bantuan. Ini teman-teman Ya, relawan sempat nggak sih mengalami kelelahan mental begitu, dan apa yang kemudian dilakukan? relawan, hebatnya relawan gitu. Ketika membantu orang bukannya malah capek, malah terpacu lagi gitu. Kayak kemarin kasusnya kita melayani pelayanan ambulan, pasien hampir kritis, oksigen hampir habis di ambulan, hampir lewat sedikit lagi, tapi akhirnya bisa masuk ke IGD. Di situ teman-teman energinya kecas gitu ya, tercharge gitu. Jadi bukannya malah loyo, tapi malah semangat. Nggak lama kemudian ada panggilan lagi teman-teman, ya saya bilang ada panggilan lagi nih, siap gitu. Jadi ini sangat mengharukan sekali ya, ternyata lelah bisa jadi pilihan gitu, tapi semangat adalah adalah kepastian. Jadi teman-teman ini seperti nggak pernah lelah gitu. Ketika melayani ternyata malah dapat energi gitu. Itu yang saya lihat di teman-teman relawan di Salam Eid temanku. Luar biasa. Baik, ini kita akan masuk ke segmen terakhir. Nanti saya akan meminta masing-masing dari para narasumber untuk memberikan kata penutupnya ataupun mungkin kesimpulan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Nusantara TV. Tetapi saya harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami atau tidak akan kembali usai jeda berikut ini. Baik, saya langsung saja ke Romo Beni. Romo Beni, mungkin untuk kata penutup apa yang ingin disampaikan secara singkat kepada pemirsa saat ini yang sedang mengalami masa-masa sulit yang terus-menerus sudah hampir 2 tahun supaya tidak patah semangat. Ya, Romo Beni. Halo. Ya, Romo Beni masih terkendala jaringan, mungkin sambil menunggu koneksinya sudah pulih kembali. Ini kepada Mbak Ratih. Mbak Ratih, ya Mbak Ratih, Romo Beni ini sudah tersambung kembali ya, terkoneksi kembali. Ya, Romo Beni, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa saat ini supaya bisa memiliki sikap hidup yang positif, kemudian seperti yang Romo katakan mungkin bahwa harus memiliki hati yang gembira tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat atau kepentingan sesama begitu, tapi juga memiliki iman yang kuat. Ini mungkin ada kata penutup yang ingin disampaikan Romo supaya pemirsa tidak patah semangat. Romo, boleh diaktifkan audionya? Oke, kita harus optimis bahwa badai COVID ini akan berlalu asal masing-masing dari setiap masyarakat itu punya disiplin diri dan mau menaati protokol kesehatan. Kuncinya itu. Jadi sekarang jangan egois, jangan menganggap COVID itu tidak ada, tapi mari kita berpikir lebih optimis dan positif bahwa kalau kita mengatasi COVID ya harus bareng-bareng, artinya disiplin diri masing-masing individu. Jangan kita berlagak seolah-olah bahwa kita ini kebal terhadap COVID, nggak ada. Yeah. Maka salah satu kuncinya adalah disiplin diri, taati protokol kesehatan. Ketiga, jangan nyinyir. Keempat, ayo kita bergandeng tangan, membangun solidaritas sosial. Dan kelima, optimis. 5 hal pokok itu yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting dari itu adalah kesadaran setiap individu untuk mendisiplinkan dirinya. Karena kuncinya di dalam pribadi-pribadi. Kalau masing-masing pribadi bisa mengendalikan dirinya, tidak egois, tidak merasa dirinya itu seorang kebal COVID, maka di sini kita bisa mengatasi. Siap, saya langsung ke Mas Ara. Memutus tali rantai COVID. Baik. Hanya bisa dilakukan dengan disiplin. Iya, baik. Terima kasih Romo. Kemudian ke Mas Ara. Mas Ara ini bagaimana caranya supaya bisa tetap memiliki empati yang besar meskipun diterpa juga badai COVID, begitu tetap bisa memiliki empati dan bahkan bisa membantu sesama. Apa yang harus dilakukan oleh para pemirsa saat ini? Bagaimana? Mungkin ada kata penutup yang disampaikan.
izin Mbak Tias, sebelum mungkin menyampaikan penutup, ini satu hal yang juga menarik yang kita lakukan di komunitas Temanko adalah terkait dengan donor plasma konsivalen gitu Mbak ya, bahwa setiap penyintas ini memiliki antibodi yang setidaknya antibodi itu bisa membantu pasien-pasien COVID di ruang ICU. Tapi salah satu kendala yang kita hadapi ini juga mungkin mudah-mudahan Romo bisa membantu gitu. Ada beberapa perbedaan versi syarat untuk seseorang penyintas COVID melakukan donor plasma gitu, Romo. Jadi dulu masa waktunya itu 3 bulan gitu ya. Tapi kemudian beberapa PMI berbeda gitu, boleh sembuh setelah 6 bulan. Sekarang ada lagi kebijakan tidak boleh vaksin. Tapi di beberapa PMI berbeda gitu kebijakannya. Ini yang juga mungkin saya yakin perlu juga dipecahkan solusinya, karena kalau dalam database kami dalam lokal Bogor saja kebutuhan plasma darah konsivalen ini sangat tinggi gitu untuk membantu pasien-pasien COVID di ruang ICU. Jadi mudah-mudahan kalau Romo ada koneksi ke pihak PMI, penyeragaman syarat untuk bagi para pendonor plasma ini juga bisa diseragamkan di seluruh Indonesia supaya tidak berbeda kebijakannya antara DKI Jakarta, Bogor, Depok, Surabaya atau Malang gitu untuk ini. Jadi ini saya yakin Romo kalau ini bisa dilakukan secara menyeluruh mungkin bisa membantu pasien-pasien COVID di ruang ICU untuk ini ya. Baik, terima kasih Mas Ara atas masukannya. Mas Musa, mungkin ada kata penutup yang disampaikan kepada para pemirsa. Mungkin adakah yang ingin diajak mungkin menjadi relawan juga atau seperti apa Mas Musa? Iya, bagi saya COVID ini adalah belati ya. Jadi untuk tergantung kita memaknainya. Kasusnya mungkin seperti tabung ya. Untuk orang-orang yang baik hati, mereka rela menitipkan tabung ke lembaga untuk diberikan kepada saudara-saudara yang lain. Tapi di sisi lain, ada yang mengambil kesempatan ini untuk menjual 2 kali lipat, untuk hanya untuk keluarga-keluarganya saja. Jadi menurut saya dari awal, dari mulai masker, COVID ini seperti pisau belati. Bagi penjahat ya dipakai untuk menusuk, tapi untuk tukang masak bisa jadi maksimal gitu. Nah ini COVID gimana kita memaknainya. Kalau kita mengambil kesempatan untuk berbagi, berbuat baik terhadap sesama, ambil kesempatan sekedar memberikan pangan kepada saudara-saudara kita yang tengah isolasi. Kalau tidak bisa pangan sayur mayur, apa yang kita masak nasinya atau airnya atau berasnya itu sudah lebih dari cukup. Ataupun kalau tidak bisa memberi, minimal beri semangat. WA, telepon, video call, semangat ya, cepat bangkit. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi pesan saya, kesempatan ini marilah kita bersama menjadi atau memaksimalkan pisau belati untuk kebaikan. Baik. Untuk supaya Indonesia lekas sembuh. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Musa. Mbak Ratih ini juga cukup luar biasa kisahnya di mana mengalami menjadi penyintas COVID yang parah bahkan ya 3 minggu di ICU dan ini saya bersyukurnya sudah bisa pulih kembali. Bahkan Mbak Ratih ini memiliki juga bekal pengetahuan mengenai psikologi bagaimana caranya untuk step-stepnya untuk bisa survive kemudian bisa menjadi pribadi yang tangguh. Ini Mbak Ratih mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih Tasya. Kita semua bersama-sama ya memerangi COVID. Jadi gini, di dalam hidup ini nggak ada yang abadi, ya. Begitupun dengan pandemi ini. Kalaupun virusnya mutasi, kitanya yang akan menjadi lebih kuat. Jadi ada 5 hal yang saya share kepada teman-teman semua. Ya, ayo yang nomor 1 adalah bersikaplah realistik. Artinya apa? Kita terima aja kenyataan, memang COVID-nya ada, jadi nggak usah menipu diri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu patuhi protokol kesehatan. Disiplin deh patuhnya ya. Orang yang bisa patuh dan disiplin itu adalah orang-orang yang dewasa. Dan lakukan vaksinasi supaya kita membangun ketangguhan herd immunity di dalam diri kita. Jadi untuk melindungi diri kita, melindungi orang yang kita sayangi, melindungi orang lain. Yang ketiga, punyalah harapan baik. Ya, punyalah harapan baik karena harapan baik itu akan membantu kita untuk bisa resiliensi. Yang keempat, bersikaplah empatik dan toleran. Dan kelima, berbuatlah baik. Jadi seperti yang tadi sudah di-share oleh adik-adik saya nih ya, Adik Ara dan Adik Musa ya. So spread kindness, not the virus.
itu penting ya. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 ini menjadi tahun harapan, menjadi the year of opportunity, dan saya mendoakan kita semua ya untuk mendapatkan berkat kesehatan, keselamatan ya, dan rezeki yang cukup. Mudah-mudahan doa ini didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Baik. Amin. Spread kindness, not the virus ya, Mbak Ratih. Saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir yang sama kepada semua narasumber. Jadi bisakah kita lalui masa sulit ini bersama-sama ya atau tidak, Mbak Ratih? Ya, bisa. Romo Beni? Bisa. Absolutely. Mas Musa, Mas Ara. Baik, terima kasih banyak Mas Musa, Mas Ara, Mbak Ratih, dan Romo Beni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Optimis bisa. Baik, Bisa kok. siap. Terima kasih banyak. Semangat. Baik, pemirsa, itulah tadi Ya atau Tidak untuk episode kali ini. Saksikan terus Ya atau Tidak di episode berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.